Berita utama sepak bola hari ini. Kabar mengejutkan FIFA dan AFC, Indonesia diuntungkan keputusan Piala Dunia 2026. John Herdman terlalu tegas, Rafael Struijk pasrah tak terpakai dan Shane Patinama ingin buktikan diri. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Kabar mengejutkan FIFA dan AFC, Indonesia diuntungkan keputusan Piala Dunia 2026. ASEAN Football Confederation dan FIFA disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjadikan Indonesia sebagai pengganti Iran di ajang Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Iran disebut telah melakukan komunikasi langsung dengan FIFA terkait situasi tersebut, yang kemudian memicu gelombang reaksi dari berbagai negara di kawasan Asia. Salah satu reaksi yang muncul datang dari Malaysia yang menyuarakan kebingungan terhadap kabar tersebut. Sikap heran itu mencerminkan bagaimana isu ini dianggap tidak lazim dalam mekanisme resmi sepak bola internasional, mengingat proses penggantian tim dalam turnamen sebesar Piala Dunia biasanya tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa prosedur yang jelas. Kabar ini dengan cepat menyebar luas dan membuat banyak pihak kehilangan fokus dari isu-isu sepak bola sebelumnya. Diskusi publik yang sebelumnya dipenuhi perdebatan teknis, analisis pertandingan, hingga spekulasi panjang, mendadak bergeser ke satu arah yang sama, yaitu kemungkinan Indonesia tampil di Piala Dunia. Perubahan narasi ini berlangsung sangat cepat. Situasi yang awalnya tenang berubah menjadi pembahasan besar di berbagai platform. Banyak pihak yang sebelumnya tidak terlibat dalam diskusi sepak bola internasional kini ikut memberikan pandangan, seolah seluruh perhatian dunia tiba-tiba tertuju pada satu isu yang sama. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa komunikasi antara AFC dan FIFA telah memasuki tahap yang lebih serius. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Iran juga disebut telah memberikan pernyataan terkait situasi yang berkembang, yang kemudian semakin memperkuat spekulasi bahwa ada pembahasan penting yang sedang berlangsung di belakang layar. Dari titik ini, pembahasan mulai melebar ke kondisi tim nasional Iran yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan stabil di Asia. Namun dalam perkembangan terbaru, posisi mereka dalam konteks Piala Dunia 2026 mulai dipenuhi ketidakpastian akibat berbagai faktor yang tidak dijelaskan secara rinci ke publik. Berbagai spekulasi muncul mengenai penyebab situasi tersebut. Beberapa menyebut adanya tekanan eksternal, sebagian lain menyoroti faktor internal, sementara ada pula yang mengaitkannya dengan dinamika global yang lebih luas. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang benar-benar mengonfirmasi alasan utama di balik perubahan situasi tersebut. Di tengah ketidakpastian itu, muncul sebuah skenario yang mengejutkan banyak pihak. Jika Iran benar-benar tidak melanjutkan partisipasi, maka slot yang ditinggalkan tidak lagi diproses melalui jalur kompetitif seperti playoff atau peringkat tambahan, melainkan dialihkan secara langsung kepada negara lain yang disebut sebagai pengganti. Dalam skenario yang beredar tersebut, nama Indonesia muncul sebagai kandidat pengganti. Informasi ini segera menjadi pusat perhatian karena dianggap tidak sesuai dengan mekanisme umum yang selama ini diterapkan dalam turnamen internasional. Reaksi publik terhadap kabar ini terbagi dalam beberapa tahap. Pada awalnya muncul rasa kaget, kemudian diikuti oleh sikap skeptis, dan perlahan berubah menjadi pembahasan serius ketika lebih banyak informasi tambahan mulai beredar. Situasi ini membuat nama Indonesia semakin sering disebut dalam percakapan yang sebelumnya tidak pernah terjadi di level ini. Indonesia yang sebelumnya lebih banyak diposisikan sebagai pengamat dalam panggung besar sepak bola dunia, kini secara tiba-tiba masuk dalam diskusi yang melibatkan turnamen paling bergengsi di dunia. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam persepsi publik terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Namun kabar tersebut tidak berjalan tanpa kontroversi. Beberapa negara langsung memberikan tanggapan kritis terhadap kemungkinan tersebut. Salah satu respons yang paling menonjol datang dari Malaysia, yang kembali menegaskan keraguan terhadap logika dari skenario yang beredar. Dalam sistem resmi sepak bola internasional, mekanisme penggantian tim telah diatur secara ketat. Setiap perubahan dalam daftar peserta umumnya harus melalui prosedur yang jelas, seperti pertandingan playoff, penyesuaian peringkat, atau keputusan administratif yang didasarkan pada regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, apabila skenario penunjukan langsung benar terjadi, maka hal tersebut akan menjadi preseden yang sangat berbeda dari praktik sebelumnya. Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dasar keputusan yang diambil, serta pihak mana yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan perubahan tersebut. Di tengah perdebatan tersebut, posisi Indonesia menjadi sorotan tersendiri. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan klaim atau permintaan dari pihak Indonesia, nama negara ini terus muncul dalam berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. Fenomena ini tidak terlepas dari peningkatan performa sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Perkembangan sistem permainan, regenerasi pemain muda, serta peningkatan kompetisi domestik dianggap sebagai faktor yang membuat Indonesia mulai diperhitungkan di tingkat yang lebih luas. Perubahan tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Meskipun belum mencapai level tertinggi, ada progres yang mulai terlihat secara konsisten, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai diskusi internasional. Namun demikian, tidak semua pihak menerima narasi tersebut. Banyak pengamat yang menegaskan bahwa setiap kesempatan dalam turnamen sebesar Piala Dunia harus sepenuhnya ditentukan melalui jalur kompetisi. Menurut pandangan ini, setiap bentuk penunjukan langsung tanpa proses resmi dianggap berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem yang sudah ada. Perdebatan antara dua pandangan ini terus berkembang, baik di media sosial, forum diskusi, maupun dalam analisis para pengamat sepak bola. Di satu sisi terdapat harapan besar terhadap kemajuan Indonesia, sementara di sisi lain terdapat kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip dasar kompetisi. Hingga saat ini, AFC dan FIFA belum memberikan keputusan final terkait isu tersebut. Ketidakjelasan ini justru memperpanjang spekulasi dan membuat setiap informasi baru yang muncul semakin diperhatikan secara serius oleh publik. Jika skenario ini benar-benar terjadi, dampaknya diperkirakan akan sangat besar. Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola, sementara perhatian global akan tertuju pada bagaimana negara ini tampil di panggung terbesar olahraga tersebut. Namun di balik potensi tersebut, terdapat tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Partisipasi dalam Piala Dunia bukan hanya tentang kehadiran, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi tekanan, kualitas lawan, serta kemampuan beradaptasi di level tertinggi. Semua itu membuat situasi ini berada dalam posisi yang sangat dinamis. Belum ada kepastian, namun sudah ada ekspektasi yang terbentuk. Belum ada keputusan, namun sudah ada reaksi yang meluas. Pada akhirnya, perkembangan ini menunjukkan bagaimana sepak bola selalu mampu menghadirkan cerita yang tidak terduga. Dari situasi yang awalnya biasa, dapat berubah menjadi isu global yang melibatkan banyak pihak dan memicu berbagai interpretasi. Kini semua kembali pada waktu dan keputusan resmi yang akan dikeluarkan. Apakah ini akan menjadi kenyataan atau hanya menjadi bagian dari spekulasi panjang, masih belum dapat dipastikan. Namun yang jelas, nama Indonesia telah masuk dalam percakapan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan hal tersebut sudah menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan sepak bola nasional. Di tengah masih menggantungnya keputusan resmi dari FIFA dan Asian Football Confederation, pembahasan mengenai kemungkinan Indonesia masuk ke Piala Dunia terus berkembang menjadi semakin kompleks dan meluas ke berbagai sudut pandang yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan oleh publik. Situasi ini tidak lagi sekadar soal siapa yang menggantikan siapa, tetapi sudah menjelma menjadi diskusi besar mengenai bagaimana struktur kompetisi internasional dapat bereaksi terhadap kondisi yang tidak terduga, serta sejauh mana fleksibilitas aturan dapat diterapkan tanpa mengganggu kredibilitas turnamen yang selama ini dianggap paling prestisius di dunia sepak bola. Sejumlah pengamat mulai menyoroti bahwa jika benar terjadi perubahan komposisi peserta di luar mekanisme standar, maka hal tersebut akan menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola sepak bola modern. Karena selama ini setiap perubahan besar dalam turnamen internasional hampir selalu melalui proses panjang yang melibatkan kualifikasi ulang, perhitungan ranking, atau setidaknya playoff antar wilayah. Namun dalam skenario yang sedang ramai dibicarakan ini, muncul kesan bahwa ada kemungkinan jalur alternatif yang tidak sepenuhnya mengikuti pola tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan baru mengenai batas kewenangan federasi dalam mengambil keputusan mendadak yang berdampak global. Di sisi lain, Indonesia sebagai pihak yang namanya terus dikaitkan dengan skenario ini, berada dalam posisi yang cukup unik dan sensitif. Di satu sisi, meningkatnya perhatian internasional dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan tidak langsung terhadap perkembangan sepak bola nasional. Tetapi di sisi lain, ekspektasi yang terlalu cepat terbentuk juga berpotensi menimbulkan tekanan besar apabila pada akhirnya keputusan resmi tidak sesuai dengan narasi yang sudah terlanjur berkembang di ruang publik. Situasi ini membuat setiap perkembangan baru, sekecil apapun, menjadi bahan analisis dan interpretasi yang sangat luas, bahkan seringkali melampaui konteks awal dari informasi yang beredar. Sementara itu, di internal organisasi sepak bola internasional sendiri, dinamika yang terjadi diperkirakan jauh lebih rumit daripada apa yang terlihat di permukaan. Terlepas dari itu semua, meski kabar ini masih simpang siur dan belum ada pernyataan resmi secara langsung dari FIFA, setidaknya kabar yang beredar kencang dari berbagai sumber ini memberikan sedikit angin segar dan peluang, meski kecil untuk harapan timnas Indonesia masuk ke dalam daftar peserta resmi Piala Dunia 2026. John Herdman terlalu tegas, Rafael Struijk pasrah tak terpakai dan Shane Patinama ingin buktikan diri. Kisah yang berkembang di dalam skuad timnas Indonesia jelang turnamen regional kali ini terasa semakin kompleks, penuh tekanan, sekaligus membuka banyak ruang cerita yang tidak sederhana.
nama John Hartman menjadi pusat dari perubahan besar yang sedang berlangsung dengan pendekatan yang jauh lebih tegas dan selektif dibandingkan periode sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, tidak semua pemain mampu beradaptasi dengan cepat, dan salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah Rafael Struijk. Pemain yang sebelumnya sempat menjadi bagian penting di lini depan kini harus menerima kenyataan bahwa dirinya belum masuk dalam rencana utama, sebuah situasi yang tentu tidak mudah bagi seorang pemain yang pernah dipercaya dalam momen-momen penting. Keputusan untuk tidak memasukkan nama tersebut dalam daftar pemusatan latihan yang berjumlah 23 pemain menjadi sinyal kuat bahwa standar yang diterapkan kini jauh lebih tinggi dan tidak lagi bergantung pada reputasi masa lalu. Dalam beberapa kesempatan terakhir, pemanggilan pemain memang terlihat lebih fokus pada performa terkini dan kebutuhan taktik yang spesifik. Hal ini membuat persaingan semakin ketat, terutama bagi pemain yang belum mampu menunjukkan konsistensi di level klub. Rafael Struijk sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya kehilangan kesempatan, namun data performa yang ada menunjukkan bahwa kontribusinya masih belum cukup untuk meyakinkan tim pelatih. Dengan total penampilan yang cukup banyak sepanjang musim, tetapi kontribusi gol dan assist yang masih minim, situasi ini menjadi refleksi bahwa kualitas saja tidak cukup tanpa efektivitas di lapangan. Selain itu, keterbatasan menit bermain sebagai starter juga memperkuat alasan mengapa namanya harus tersisih sementara waktu. Dalam konteks seleksi yang sangat kompetitif, setiap detail kecil menjadi faktor penentu, dan hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Di sisi lain, kondisi berbeda justru terlihat pada Shane Petinama yang kini kembali mendapatkan kesempatan setelah melewati fase sulit akibat sanksi yang pernah dijatuhkan. Pemanggilan kembali dirinya menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa ia masih layak menjadi bagian dari tim. Perasaan lega dan semangat untuk kembali menunjukkan kemampuan terlihat jelas dari sikapnya yang lebih fokus pada pembuktian di lapangan latihan. Situasi yang dihadapi Shane Petinama juga menjadi gambaran bahwa perjalanan seorang pemain tidak selalu berjalan lurus. Ada fase naik dan turun yang harus dilalui, termasuk ketika harus absen karena hukuman dan kehilangan momentum bermain. Namun justru dalam kondisi seperti ini, mentalitas seorang pemain diuji, apakah mampu bangkit dan kembali bersaing, atau justru tertinggal oleh pemain lain yang terus berkembang. Dengan adanya pemusatan latihan yang berlangsung selama beberapa hari di Jakarta, seluruh pemain kini berada dalam satu titik yang sama, yaitu harus menunjukkan kualitas terbaik dalam waktu yang relatif singkat. Tidak ada jaminan bagi siapapun, baik pemain lama maupun wajah baru. Semua harus membuktikan diri melalui latihan intensif dan pertandingan internal yang menjadi bagian dari proses evaluasi. John Hartman sendiri menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar persiapan biasa, melainkan proses seleksi yang sangat menentukan untuk membentuk skuad utama menuju ASEAN Championship 2026. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa setiap pemain dinilai berdasarkan performa aktual, bukan sekadar nama atau pengalaman. Hal ini menciptakan atmosfer kompetisi yang tinggi, di mana setiap pemain harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Selama 5 hari pelaksanaan, program latihan dirancang untuk menguji berbagai aspek penting, mulai dari kondisi fisik, pemahaman taktik, hingga kemampuan beradaptasi dalam sistem permainan yang diinginkan oleh pelatih. Pertandingan internal menjadi salah satu alat ukur utama, karena disitulah tim pelatih dapat melihat secara langsung bagaimana pemain berinteraksi, membangun chemistry, dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Menariknya, peluang yang terbuka tidak hanya terbatas pada ajang regional. Pemain yang mampu tampil impresif selama pemusatan latihan juga berpotensi dipertimbangkan untuk agenda internasional berikutnya, termasuk FIFA Matchday pada bulan Juni 2026. Ini berarti bahwa setiap sesi latihan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar persiapan jangka pendek, karena bisa menjadi pintu masuk menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Di tengah semua dinamika ini, komposisi grup yang akan dihadapi Indonesia juga menambah tantangan tersendiri. Tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta satu tim dari jalur playoff, membuat persaingan dipastikan tidak akan mudah. Setiap pertandingan akan menjadi ujian nyata bagi sejauh mana kesiapan tim yang sedang dibangun. Dengan segala tekanan, harapan, dan persaingan yang terjadi, proses yang sedang berlangsung saat ini bukan hanya tentang memilih pemain terbaik, tetapi juga tentang membentuk identitas tim yang benar-benar solid. Setiap keputusan yang diambil akan memiliki dampak jangka panjang, baik bagi pemain yang terpilih maupun bagi mereka yang harus menunggu kesempatan berikutnya. Dan di tengah semua itu, cerita tentang perjuangan, pembuktian, serta perubahan akan terus berjalan, membentuk wajah baru timnas Indonesia yang sedang mencari bentuk terbaiknya. Dalam fase berikutnya, dinamika di dalam tim mulai bergerak ke arah yang lebih teknis dan detail, karena setelah tahap pemanggilan dan pengumpulan pemain selesai, fokus utama kini bergeser pada bagaimana setiap individu mampu memahami peran spesifik yang diberikan oleh pelatih.
Tidak lagi sekadar menunjukkan kemampuan dasar, para pemain dituntut untuk membaca permainan dengan lebih cepat, mengambil keputusan dalam situasi sempit, serta mengeksekusi instruksi dengan presisi tinggi. Hal ini membuat setiap sesi latihan terasa seperti simulasi pertandingan sesungguhnya, di mana intensitas dijaga tinggi dan kesalahan sekecil apapun langsung menjadi bahan evaluasi. Dalam situasi seperti ini, pemain yang memiliki kecerdasan taktik biasanya akan lebih menonjol dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan fisik atau teknik semata. Di sisi lain, komunikasi antar pemain juga mulai menjadi sorotan penting, karena dalam sistem yang sedang dibangun, koordinasi menjadi kunci utama. Tanpa komunikasi yang baik, skema permainan yang sudah dirancang dengan matang bisa runtuh hanya karena miskomunikasi sederhana. Oleh karena itu, tim pelatih tidak hanya menilai dari apa yang terlihat saat pemain menguasai bola, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi ketika tidak memegang bola. Pergerakan tanpa bola, kemampuan membuka ruang, serta kesiapan untuk membantu rekan setim menjadi indikator yang tidak kalah penting dalam proses seleksi ini. Selain aspek teknis, faktor mental juga memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang layak bertahan hingga tahap akhir. Tekanan yang muncul dalam pemusatan latihan ini tidak hanya datang dari persaingan internal, tetapi juga dari ekspektasi publik yang terus meningkat. Setiap pemain menyadari bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali dengan mudah, sehingga ada dorongan kuat untuk tampil maksimal di setiap kesempatan. Namun di sisi lain, tekanan berlebih juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Pemain yang terlalu terbebani justru berpotensi kehilangan fokus dan tidak mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam konteks ini, pengalaman menjadi salah satu faktor yang cukup membantu, terutama bagi pemain yang sudah pernah merasakan atmosfer kompetisi internasional. Mereka cenderung lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit dan mampu menjaga konsistensi performa. Namun menariknya, beberapa pemain muda justru menunjukkan keberanian yang luar biasa, tampil tanpa rasa takut, dan berani mengambil risiko dalam permainan. Kombinasi antara pengalaman dan keberanian ini menjadi elemen penting yang sedang dicari oleh tim pelatih untuk membentuk keseimbangan dalam skuad. Seiring berjalannya waktu, mulai terlihat pola-pola tertentu dalam pemilihan pemain. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap instruksi taktik, menunjukkan konsistensi dalam latihan, serta memiliki etos kerja tinggi perlahan, mulai mengamankan posisi. Sementara itu, pemain yang masih kesulitan mengikuti ritme atau tidak mampu menunjukkan peningkatan signifikan mulai tertinggal. Proses ini berlangsung secara alami, tanpa perlu diumumkan secara terbuka, namun dapat dirasakan oleh seluruh anggota tim. Di tengah proses seleksi yang semakin mengerucut, peran tim pelatih menjadi semakin krusial dalam mengambil keputusan akhir. Setiap pilihan harus didasarkan pada analisis yang matang, mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kebutuhan posisi, fleksibilitas taktik, hingga potensi jangka panjang. Tidak jarang keputusan yang diambil terlihat mengejutkan dari luar, namun sebenarnya memiliki dasar yang kuat jika dilihat dari sudut pandang internal tim. Menariknya, pendekatan yang digunakan kali ini juga membuka peluang bagi munculnya pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu dikenal. Dalam situasi kompetitif seperti ini, nama besar bukan jaminan, dan justru pemain dengan motivasi tinggi serta disiplin yang kuat seringkali mampu mencuri perhatian. Hal ini memberikan warna baru dalam proses pembentukan tim, karena menghadirkan variasi karakter dan gaya bermain yang lebih beragam. Pada akhirnya, semua proses ini mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu membentuk tim yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga solid sebagai satu kesatuan. Setiap pemain yang terpilih nantinya diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun harmoni tim secara keseluruhan. Karena dalam kompetisi yang sesungguhnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, melainkan oleh kemampuan tim untuk bekerja sama, saling mendukung, dan tetap konsisten di bawah tekanan. Dan seiring waktu terus berjalan, intensitas persaingan dipastikan akan semakin meningkat, keputusan-keputusan sulit akan terus diambil, serta harapan akan terus tumbuh, membentuk sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga karakter dari setiap pemain yang terlibat di dalamnya. Seiring proses seleksi yang semakin mendekati titik penentuan, ritme kegiatan di dalam pemusatan latihan berubah menjadi jauh lebih terstruktur dan terukur, karena setiap sesi kini tidak hanya berfungsi sebagai ajang latihan biasa, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang dirancang dengan parameter yang jelas. Tim pelatih mulai membagi pemain ke dalam beberapa skenario permainan yang berbeda, menguji bagaimana mereka merespons perubahan taktik secara mendadak, serta melihat sejauh mana fleksibilitas yang dimiliki setiap individu ketika ditempatkan di posisi yang tidak biasa. Dalam situasi ini, pemain yang mampu menunjukkan kecerdasan membaca permainan dan keberanian mengambil keputusan cepat menjadi aset yang sangat berharga. Karena sepak bola modern menuntut adaptasi yang tidak bisa ditunda. Di sisi lain, aspek kebugaran mulai menjadi pembeda yang semakin terlihat.
Intensitas latihan yang tinggi secara konsisten selama beberapa hari membuat kondisi fisik pemain benar-benar diuji hingga batas maksimal. Pemain yang memiliki fondasi fisik kuat cenderung mampu mempertahankan performa stabil dari awal hingga akhir sesi, sementara yang lain mulai menunjukkan penurunan kualitas ketika kelelahan mulai muncul. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih karena dalam turnamen dengan jadwal padat, daya tahan fisik seringkali menjadi faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan. Selain itu, pendekatan analisis data juga mulai memainkan peran signifikan dalam proses ini. Setiap pergerakan pemain, akurasi umpan, intensitas lari, hingga keputusan dalam situasi krusial dicatat dan dianalisis secara detail. Dengan adanya data tersebut, penilaian tidak lagi semata-mata subjektif, melainkan didukung oleh fakta yang konkret. Ini memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kontribusi setiap pemain, sekaligus membantu pelatih dalam menyusun strategi yang paling efektif berdasarkan karakteristik skuad yang tersedia. Dalam suasana yang semakin kompetitif, hubungan antar pemain juga mengalami dinamika yang menarik. Ada momen di mana kerjasama terjalin dengan sangat baik, menunjukkan potensi kombinasi yang menjanjikan. Namun ada pula saat-saat di mana ego individu muncul dan mengganggu keseimbangan tim. Disinilah peran kepemimpinan, baik dari pelatih maupun pemain senior, menjadi sangat penting untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa tujuan bersama tetap menjadi prioritas utama. Tidak hanya itu, tekanan eksternal yang datang dari luar lapangan juga mulai terasa. Perhatian publik yang semakin besar membuat setiap perkembangan dalam tim menjadi sorotan. Meski para pemain berusaha fokus pada proses yang sedang dijalani, tidak dapat dipungkiri bahwa ekspektasi tersebut sedikit banyak memengaruhi kondisi mental mereka. Oleh karena itu, kemampuan untuk tetap tenang dan menjaga fokus menjadi kualitas tambahan yang sangat dihargai dalam situasi seperti ini. Menjelang akhir periode pemusatan latihan, gambaran mengenai komposisi tim mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya final. Beberapa pemain terlihat semakin menguat posisinya berkat performa konsisten dan kemampuan beradaptasi yang baik, sementara yang lain masih harus berjuang hingga detik terakhir untuk membuktikan kelayakan mereka. Proses ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan mental dan komitmen penuh terhadap tim. Dalam keseluruhan proses ini, terlihat jelas bahwa pendekatan yang diterapkan bukan sekadar untuk mencari pemain terbaik saat ini, tetapi juga untuk membangun fondasi jangka panjang. Setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan bagaimana pemain tersebut dapat berkembang dalam sistem yang sedang dibangun, serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam perjalanan tim ke depan. Ini menunjukkan bahwa visi yang diusung tidak hanya berorientasi pada hasil instan, tetapi juga pada keberlanjutan dan perkembangan tim secara menyeluruh. Dengan semua elemen yang saling berkaitan ini, perjalanan menuju pembentukan skuad akhir menjadi sebuah proses yang kompleks, penuh pertimbangan, dan syarat makna, di mana setiap detail kecil memiliki peran dalam menentukan arah akhir dari tim yang sedang dibangun. Pada tahap selanjutnya, dinamika yang terbentuk tidak lagi hanya berkutat pada kemampuan individu atau kekuatan fisik semata, melainkan mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks, yaitu pemahaman kolektif terhadap ritme permainan. Tim pelatih perlahan mendorong para pemain untuk tidak sekadar menjalankan instruksi, tetapi juga memahami alasan di balik setiap keputusan taktik yang diterapkan, sehingga mereka mampu berpikir secara mandiri ketika menghadapi situasi yang tidak terduga di lapangan. Dalam konteks ini, pemain yang mampu membaca momentum pertandingan, mengetahui kapan harus mempercepat tempo dan kapan harus menahan permainan, menjadi elemen yang sangat vital dalam skema yang sedang dibangun. Bersamaan dengan itu, variasi skenario latihan semakin diperluas untuk menguji reaksi pemain dalam berbagai kondisi pertandingan. Ada sesi di mana tim dipaksa bermain dalam tekanan tinggi, dengan waktu yang terbatas. Ada pula sesi yang mensimulasikan situasi tertinggal, sehingga menuntut kreativitas dan keberanian dalam menyerang. Dari sini terlihat bagaimana karakter setiap pemain mulai muncul ke permukaan. Apakah mereka mampu tetap tenang dalam tekanan, atau justru kehilangan arah ketika situasi menjadi tidak ideal? Hal-hal seperti ini menjadi bahan evaluasi yang tidak tertulis, namun memiliki bobot besar dalam proses penentuan akhir. Selain aspek permainan, pendekatan terhadap disiplin juga semakin diperketat. Setiap pemain dituntut untuk menjaga standar profesionalisme, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keterlambatan, kurangnya fokus, atau bahkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai tim langsung mendapat perhatian serius dari staf pelatih. Ini bukan sekadar soal aturan, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tim yang kuat, di mana setiap individu memahami bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Dengan budaya seperti ini, diharapkan tim tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang solid ketika menghadapi tekanan kompetisi. Menariknya, di tengah tekanan dan tuntutan yang tinggi, muncul juga momen-momen yang memperlihatkan sisi lain dari para pemain. Ada interaksi yang mencerminkan kekompakan, ada dukungan antar rekan yang menunjukkan bahwa persaingan tidak selalu harus bersifat individualistis.
Dalam beberapa kesempatan, terlihat bagaimana pemain saling memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan membantu satu sama lain untuk berkembang. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa fondasi kebersamaan mulai terbentuk, sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan panjang sebuah tim. Seiring waktu berjalan, intensitas kompetisi internal justru melahirkan kualitas yang lebih tinggi secara keseluruhan. Pemain yang awalnya terlihat biasa saja mulai menunjukkan peningkatan signifikan, terdorong oleh atmosfer persaingan yang sehat. Di sisi lain, pemain yang sebelumnya dianggap unggulan juga dipaksa untuk terus menjaga performa agar tidak tergeser. Situasi ini menciptakan keseimbangan yang menarik, di mana tidak ada posisi yang benar-benar aman, dan setiap pemain harus terus membuktikan diri di setiap kesempatan. Pada titik ini, peran pengambilan keputusan menjadi semakin krusial. Tim pelatih tidak hanya menilai apa yang terlihat secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan potensi jangka panjang, kecocokan dengan filosofi permainan, serta kontribusi terhadap dinamika tim secara keseluruhan. Keputusan yang diambil mungkin tidak selalu populer, namun menjadi bagian dari strategi besar yang sedang dirancang. Dalam proses ini, objektivitas menjadi prinsip utama, memastikan bahwa setiap pilihan didasarkan pada kebutuhan tim, bukan faktor lain di luar itu. Dengan semua proses yang berlangsung secara intens dan berlapis, perjalanan ini semakin menunjukkan bahwa pembentukan tim bukanlah sesuatu yang instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, serta evaluasi yang terus-menerus untuk mencapai komposisi yang ideal. Setiap langkah yang diambil membawa tim lebih dekat ke bentuk yang diharapkan, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah dan penuh tantangan. Di tengah dinamika yang terus berkembang ini, satu dimensi lain mulai terlihat, yaitu bagaimana tekanan kompetisi internal justru menjadi bahan bakar utama bagi terbentuknya karakter baru dalam skuad Timnas Indonesia. Ketika pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu mendapat sorotan kini dipaksa masuk ke dalam sistem seleksi yang ketat dan tanpa kompromi, maka secara otomatis standar performa akan meningkat, bukan karena tuntutan eksternal semata, tetapi karena dorongan untuk bertahan dan membuktikan diri di lingkungan yang penuh persaingan. Hal ini menciptakan efek berantai yang menarik, di mana setiap pemain tidak hanya berlomba menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga kecerdasan membaca permainan, kedisiplinan dalam menjalankan instruksi, serta kemampuan beradaptasi dengan tempo latihan yang tinggi. Semua itu menjadi parameter penting dalam penilaian tim pelatih. Di sisi lain, pendekatan ini juga menguji kedewasaan mental para pemain, karena tidak semua mampu bertahan dalam tekanan yang konstan tanpa kehilangan fokus. Mereka yang mampu menjaga konsistensi justru akan tampil lebih menonjol dibandingkan pemain yang hanya mengandalkan momen sesaat. Dalam konteks ini, pemusatan latihan bukan lagi sekadar rutinitas menjelang turnamen, melainkan berubah menjadi laboratorium kompetitif yang menguji berbagai aspek secara bersamaan, mulai dari fisik, teknik, hingga psikologis. Seluruh elemen tersebut dirancang untuk menyaring pemain-pemain yang benar-benar siap menghadapi atmosfer pertandingan sesungguhnya. Jika ditarik lebih jauh lagi, situasi ini juga membuka ruang bagi terjadinya pergeseran hierarki dalam tim. Pemain yang sebelumnya dianggap pelengkap bisa saja naik menjadi pilihan utama jika mampu menunjukkan performa stabil, sementara pemain yang lebih berpengalaman tidak lagi memiliki jaminan posisi apabila gagal memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Dengan demikian, tercipta keseimbangan baru yang lebih dinamis dan kompetitif. Dampaknya langsung terasa pada kualitas tim secara keseluruhan, karena tidak ada lagi ruang untuk zona nyaman. Setiap pemain dituntut untuk terus berkembang atau berisiko tersingkir dari persaingan. Selain itu, dengan adanya kemungkinan integrasi pemain diaspora di masa mendatang, kompleksitas dalam pemilihan skuad juga semakin meningkat. Tim pelatih harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengalaman internasional dan pemahaman terhadap karakter permainan lokal, yang keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Keputusan dalam menggabungkan dua elemen tersebut akan sangat menentukan arah permainan tim ke depan, apakah akan lebih pragmatis atau justru lebih ekspresif. Pada titik ini, peran pelatih menjadi sangat krusial dalam meramu komposisi yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dalam implementasi di lapangan. Sementara itu, dari perspektif pemain, situasi ini menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan. Kesempatan untuk masuk ke dalam skuad utama dalam periode transisi seperti ini relatif lebih terbuka dibandingkan saat tim sudah berada dalam kondisi stabil. Oleh karena itu, pemain yang mampu membaca peluang dan memaksimalkan setiap sesi latihan akan memiliki keuntungan tersendiri, terutama jika mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu singkat. Menariknya, kondisi ini juga menciptakan semacam kompetisi diam-diam antar pemain. Setiap individu berusaha tampil sebaik mungkin tanpa harus bersaing secara verbal, melainkan melalui performa nyata di lapangan. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan tim pelatih dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan observasi objektif, bukan sekadar reputasi atau ekspektasi publik.
Jika seluruh proses ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka hasil akhirnya bukan hanya terbentuknya skuad untuk satu turnamen, tetapi juga lahirnya fondasi tim yang lebih matang, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Apa yang sedang dibangun saat ini pada dasarnya merupakan sistem yang berkelanjutan, bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan sebuah arah perkembangan jangka panjang yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia menuju konsistensi performa yang lebih baik di masa depan. Memasuki fase yang semakin menentukan, fokus tim pelatih mulai bergeser ke aspek yang lebih rinci dan mendalam, terutama dalam melihat bagaimana pemain mampu menerjemahkan instruksi taktik ke dalam situasi permainan yang nyata. Pada tahap ini, kualitas individu memang tetap penting, tetapi bukan lagi menjadi satu-satunya tolok ukur. Pemain dituntut untuk memahami konteks permainan secara menyeluruh, membaca arah pertandingan, mengenali kelemahan lawan, dan merespons perubahan tempo dengan keputusan yang tepat. Semua proses ini membuat sesi latihan terasa semakin berat, karena tidak hanya menguras energi fisik, tetapi juga memaksa pemain bekerja keras secara mental. Latihan yang sebelumnya berfokus pada pengenalan sistem kini berkembang menjadi simulasi yang jauh lebih kompleks. Pemain mulai dibagi ke dalam berbagai skenario pertandingan, seperti kondisi tertinggal, unggul tipis, atau menghadapi tekanan bertubi-tubi dari lawan yang agresif. Tujuannya sederhana, namun krusial, yaitu memastikan setiap pemain mampu tetap berpikir jernih dalam tekanan tinggi. Tidak semua pemain mampu menunjukkan kualitas terbaik dalam situasi seperti ini. Ada yang terlihat sangat baik saat kondisi latihan normal, tetapi kehilangan ketenangan ketika tekanan meningkat. Sebaliknya, ada pula pemain yang justru tampil semakin baik ketika pertandingan memasuki fase sulit. Fenomena seperti ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih. Sebab, dalam turnamen yang padat dan penuh tekanan, faktor mental seringkali menjadi pembeda utama. Tim yang memiliki kualitas teknik bagus belum tentu mampu melangkah jauh apabila tidak memiliki ketahanan psikologis yang kuat. Oleh karena itu, proses seleksi kali ini terasa lebih menyeluruh, karena tidak hanya mencari pemain yang mampu memainkan bola dengan baik, tetapi juga individu yang siap memikul tekanan ekspektasi besar dari publik dan pertandingan penting. Di saat yang sama, chemistry antar pemain mulai mendapat perhatian yang lebih serius. Kombinasi pemain dalam latihan terus dirotasi untuk melihat pasangan atau trio mana yang paling efektif ketika dimainkan bersama. Beberapa kombinasi menunjukkan koneksi yang alami dengan alur permainan yang mengalir dan pemahaman posisi yang baik. Namun tidak sedikit pula kombinasi yang terlihat kurang sinkron, memunculkan jeda komunikasi dan kesalahan koordinasi yang dapat berakibat fatal jika terjadi dalam pertandingan resmi. Dari proses ini, tim pelatih perlahan mulai menemukan kerangka permainan yang dianggap paling ideal. Bukan hanya berdasarkan nama besar atau popularitas, tetapi berdasarkan kesesuaian antar profil pemain. Ada pemain yang mungkin secara individu sangat menonjol, tetapi kurang cocok dengan ritme permainan yang sedang dibangun. Sebaliknya, ada pemain yang mungkin tidak terlalu menonjol secara statistik, namun justru memberikan keseimbangan yang dibutuhkan tim. Hal-hal seperti inilah yang sering kali luput dari perhatian publik, tetapi justru menjadi fondasi utama dalam pembentukan tim yang solid. Selain aspek teknis dan taktik, kedisiplinan tetap menjadi elemen yang dijaga ketat. Setiap pemain dituntut menjaga profesionalisme dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pola istirahat, asupan nutrisi, hingga kesiapan hadir dalam setiap agenda. Hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru menjadi indikator keseriusan seorang pemain dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kompetisi yang sangat ketat, detail kecil bisa menjadi pembeda besar. Menariknya, semakin lama proses berjalan, atmosfer di dalam tim mulai menunjukkan perubahan. Awalnya persaingan terasa kaku, dengan setiap pemain fokus pada dirinya masing-masing. Namun perlahan muncul dinamika yang lebih sehat, di mana persaingan tetap berlangsung, tetapi dibarengi dengan rasa saling mendukung. Pemain mulai memahami bahwa meskipun mereka bersaing untuk posisi, pada akhirnya semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa tim ke level yang lebih tinggi. Perubahan atmosfer ini menjadi perkembangan positif yang tidak kalah penting, sebab tim yang kuat bukan hanya dibentuk oleh kualitas individu, tetapi juga oleh hubungan yang sehat di dalam ruang ganti. Ketika komunikasi terjalin dengan baik dan rasa percaya mulai tumbuh, maka proses adaptasi terhadap sistem permainan pun menjadi lebih cepat. Ini memberi keuntungan besar bagi tim, terutama ketika harus menghadapi jadwal pertandingan yang rapat dan minim waktu pemulihan. Dalam jangka panjang, semua proses ini menunjukkan bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar tim untuk satu kompetisi tertentu, melainkan struktur yang lebih besar. Setiap keputusan, mulai dari pemanggilan pemain hingga evaluasi harian, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan tim di masa depan. Artinya, meskipun fokus utama saat ini adalah turnamen terdekat, fondasi yang sedang diletakkan diharapkan tetap relevan untuk agenda yang lebih besar ke depan.
Dengan kondisi seperti ini, para pemain tidak hanya sedang bersaing untuk mendapatkan tempat sementara, tetapi juga sedang memperebutkan posisi dalam proyek jangka panjang. Kesadaran tersebut membuat intensitas kompetisi terus terjaga tinggi. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada waktu untuk merasa aman, dan tidak ada jaminan bagi siapapun. Semua harus terus berkembang, beradaptasi, dan membuktikan diri dari hari ke hari. Disinilah proses seleksi menjadi jauh lebih dari sekadar daftar nama, tetapi berubah menjadi perjalanan pembentukan identitas baru yang perlahan mulai menemukan bentuknya. Di tengah dinamika yang terus berkembang ini, satu dimensi lain mulai terlihat, yaitu bagaimana tekanan kompetisi internal justru menjadi bahan bakar utama bagi terbentuknya karakter baru dalam skuad timnas Indonesia. Ketika pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu mendapat sorotan kini dipaksa masuk ke dalam sistem seleksi yang ketat dan tanpa kompromi, maka secara otomatis standar performa akan meningkat. Hal ini bukan semata karena tuntutan eksternal, tetapi juga karena dorongan kuat untuk bertahan dan membuktikan diri di lingkungan yang penuh persaingan. Situasi tersebut menciptakan efek berantai yang menarik. Setiap pemain tidak hanya berlomba menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga kecerdasan membaca permainan, kedisiplinan dalam menjalankan instruksi, serta kemampuan beradaptasi dengan tempo latihan yang tinggi. Semua aspek ini menjadi parameter penting dalam penilaian tim pelatih. Di sisi lain, pendekatan ini juga menguji kedewasaan mental para pemain, karena tidak semua mampu bertahan dalam tekanan yang konstan tanpa kehilangan fokus. Pemain yang mampu menjaga konsistensi justru akan tampil lebih menonjol dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan momen sesaat. Dalam konteks ini, pemusatan latihan bukan lagi sekadar rutinitas menjelang turnamen, melainkan berubah menjadi laboratorium kompetitif yang menguji berbagai aspek secara bersamaan. Mulai dari fisik, teknik, hingga psikologis, semuanya dirancang untuk menyaring pemain-pemain yang benar-benar siap menghadapi atmosfer pertandingan sesungguhnya. Jika ditarik lebih jauh, situasi ini juga membuka ruang bagi terjadinya pergeseran hierarki dalam tim. Pemain yang sebelumnya dianggap pelengkap bisa saja naik menjadi pilihan utama jika mampu menunjukkan performa stabil, sementara pemain yang lebih berpengalaman tidak lagi memiliki jaminan posisi jika gagal memenuhi ekspektasi. Kondisi ini menciptakan keseimbangan baru yang lebih dinamis dan kompetitif. Tidak ada lagi ruang untuk zona nyaman, setiap pemain harus terus berkembang atau berisiko tersingkir. Selain itu, dengan adanya kemungkinan integrasi pemain diaspora di masa mendatang, kompleksitas dalam pemilihan skuad juga semakin meningkat. Tim pelatih harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengalaman internasional dan pemahaman terhadap karakter permainan lokal, yang keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Keputusan dalam menggabungkan dua elemen ini akan sangat menentukan arah permainan tim ke depan. Apakah akan lebih pragmatis atau justru lebih ekspresif, semuanya bergantung pada bagaimana komposisi tersebut diramu. Pada titik ini, peran pelatih menjadi sangat krusial dalam membangun tim yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dalam implementasi di lapangan. Dari perspektif pemain, situasi ini menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan. Kesempatan untuk masuk ke dalam skuad utama dalam periode transisi seperti ini relatif lebih terbuka dibandingkan saat tim sudah berada dalam kondisi stabil. Pemain yang mampu membaca peluang dan memaksimalkan setiap sesi latihan akan memiliki keuntungan tersendiri, terutama jika mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu singkat. Menariknya, kondisi ini juga menciptakan kompetisi diam-diam antar pemain. Setiap individu berusaha tampil sebaik mungkin tanpa harus bersaing secara verbal, melainkan melalui performa nyata di lapangan. Hal ini justru memudahkan tim pelatih dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan observasi langsung, bukan sekadar reputasi atau ekspektasi publik. Jika seluruh proses ini berjalan sesuai harapan, maka hasil akhirnya bukan hanya terbentuknya skuad untuk satu turnamen, tetapi juga lahirnya fondasi tim yang lebih matang, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Apa yang sedang dibangun saat ini pada dasarnya adalah sistem berkelanjutan, bukan sekadar solusi jangka pendek yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia menuju konsistensi performa dalam jangka panjang.